Halo, listeners. Gimana nih kabar kalian? Masih bernafas dengan lancarkah? Hehehe. Semoga tidak tersedak-sedak ya. Jadi, di video kali ini kita akan melanjutkan kisah dari Bai Chuan. Di episode sebelumnya, Bai Chuan selesai berevolusi setelah memakan ikan hiu putih. Terus bagaimana kelanjutan kisahnya? Apakah akan berevolusi lagi? Langsung saja, tanpa basa-basi lagi kita masuk ke ceritanya. Bab 75, Malam Sebelum Evolusi. Jika bisa dilakukan, maka nanti saja. Tidak perlu khawatir tentang bisa beracun yang tidak berguna, dan bisa melepaskan racun saat memotong target dengan bantuan sirip punggung yang tajam. Pada saat itu, apakah melilit atau berlari dengan kecepatan tinggi, ia bisa melepaskan racun saat memotong musuh. Memikirkan hal ini, Bai Chuan menemukan bahwa ide ini masih layak, jadi ia mencoba mengedit penempatan kemampuannya. Namun, saat itu juga ia menyadari bahwa ide ini tidak layak karena tubuhnya terlalu besar. Meskipun jumlah racun telah meningkat banyak, ukuran kelenjar racun masih tidak bisa meregang, dan tidak dapat menutupi seluruh sirip punggung, karena tubuhnya terlalu panjang. Dari sudut pandang ini, satu-satunya opsi adalah mencobanya di cakar. Namun, kali ini juga gagal. Karena cakarnya dari elang pada dasarnya adalah sisik dan kutikula kecuali tulang, dan tidak ada daging, dan mereka tidak bisa menampung kelenjar racun yang jauh lebih besar sama sekali. Meletakkannya di sini pasti akan memengaruhi fleksibilitas cakarnya setelah evolusi. Tampaknya cakar elang agak ketinggalan zaman. Bai Chuan menghela nafas. Ketika ia tumbuh dewasa, ia menemukan bahwa cakarnya tidak cukup kuat. Karena dibandingkan dengan tubuh yang tebal, cakarnya terlalu kecil. Di alam seluruhnya, hanya harimau yang memiliki kekuatan anggota depan yang baik dan kelincahan tinggi, cocok untuk berlari di darat. Jika ia bisa menggabungkan cakar depan harimau dengan cakar tajam elang, ia akan memiliki baik cakar depan yang mengerikan seperti harimau maupun cengkraman lincah seperti cakar elang. Mungkin ia tidak akan perlu khawatir tentang cakar saat itu. Tapi untuk saat ini, tampaknya hanya bisa diterima. Jadi di mana seharusnya ia menempatkannya? Setelah berpikir tentangnya, tiba-tiba Bai Chuan teringat. Karena racun ular adalah zat cair, dan unsur es dalam tubuhnya juga seperti zat cair, bisakah mereka dicampur? Pada saat itu, ia tidak hanya bisa menyemburkan racun sebagai napas, tetapi juga menambahkan kerusakan berkelanjutan pada kekuatan beku yang mengikuti. Bayangkan, pada saat konfrontasi dengan musuh, ia menyemburkan garis air bertekanan tinggi, pertama-tama menembus target. Jika target sudah mati, maka segalanya akan senang. Jika trik ini tidak bisa membunuhnya, itu hanya akan memecahkan kulit lawan, dan lawan bahkan bisa membawa frost. Jadi, apakah saat ini saatnya racun beraksi? Rangkaian efek lanjutan ini bisa menjijikkan dan melemahkan lawan meskipun tidak bisa membunuh lawan saat itu. Dan ia menghindari bahaya dipukul di kepala dengan menggigit dekat dengannya. Selain itu, ia juga bisa menyemprotkan ke tanah. Mengubah medan menjadi paku es yang ditutupi racun mematikan. Semakin ia memikirkan itu, semakin layak menjadi kenyataan. Bai Chuan langsung menarik kemampuan ini dan mengubah posisinya lagi. Tak terduga, kali ini benar-benar berhasil. Dengan perubahan model, Bai Chuan menemukan bahwa sepasang kelenjar yang mewakili racun ular muncul di sebelah kantong es, menjaga satu kiri dan satu kanan. Ada dua pipa kecil yang menghubungkan pipa pengangkutan saat unsur es ditekan keluar. Itulah, dengan kata lain, saat ia menyemburkan unsur es, ia bisa mencampurnya dengan racun ular, atau tidak menambahkan racun ular. Sempurna! Setelah memecahkan masalah ini, Bai Chuan melihat kemampuan lain di panel kemampuan hiu. Tidak perlu dikatakan, menggigit LV3 pasti diperlukan. Dia telah berpikir tentang makan daging dan membebaskan cakarnya dalam waktu yang lama. Saya hanya tidak tahu apakah kemampuan ini akan bertentangan dengan gigitan buaya LV3. Apakah itu menghilangnya kemampuan menggigit atau kurang kompatibel? Atau apakah itu tidak bisa berevolusi? Bai Chuan tiba-tiba memiliki keraguan seperti ini. Tanpa ragu, ia langsung menarik kemampuan ini dan memasukkannya ke dalam model kemampuannya untuk memeriksanya. Namun, adegan aneh terjadi.
Di dalam mulut model kemampuannya, tiba-tiba muncul gigi tajam segitiga halus dan tajam. Gigi berbentuk pisau segitiga ini langsung menempati posisi gigi tajam yang jarang tumbuh dari kemampuan menggigit. Tetapi yang mengagumkan adalah bahwa kemampuan menggigit tidak menghilang, melainkan dengan gigi tajam seperti serigala yang kuat di mulutnya, 4 gigi taring panjang dan tajam muncul dari sudut atas dan bawah. Artinya, saat ini, ia tiba-tiba memiliki gigi yang baik untuk menggigit dan menggigit. Adegan di hadapannya langsung mengguncang Bai Chuan, dan ia tidak bisa menahan diri mengatakan, masih mungkin dilakukan seperti ini. Tidak lama kemudian, ia sangat senang. Sekarang giginya memiliki efek menggigit dan menggigit. Sangat sempurna. Setelah menempatkan 2 kemampuan paling penting ini, Bai Chuan, yang tidak menemukan konflik, melanjutkan melihat yang lainnya. Nah, yang berikutnya adalah persepsi air LV2. Bai Chuan memikirkan dan menemukan bahwa kemampuan ini juga diperlukan, dan sekarang ia, makhluk darat sebelumnya, telah datang ke lautan. Tidak dapat dihindari bahwa sistem persepsinya di darat akan secara alami terbatas sampai batas tertentu. Ini bukanlah faktor internalnya sendiri, atau kegagalan kemampuan, tetapi pengaruh dunia luar padanya. Pada akhirnya, tidak semua daerah di dalam air memiliki zona fotosintesis, yang memungkinkannya untuk melihat dengan bantuan cahaya seperti di darat. Dan segalanya di sekitarnya dapat dilihat sekaligus. Ketika Bai Chuan semakin dalam, setelah ia melebihi kedalaman 200 meter di bawah laut, tidak dapat dihindari bahwa zona fotosintesis akhirnya akan menghilang dari bidang pandangnya. Pada saat itu, area sekitarnya akan tenggelam dalam kegelapan, di mana matahari tidak dapat bersinar. Mungkin tidak, seharusnya dikatakan bahwa matanya yang tajam dari penguasa langit tidak akan berguna 100%. Tidak hanya itu, tetapi inderanya yang peka terhadap bau kemungkinan besar akan sebagian besar rusak, karena indera penciumannya bergantung pada lidah ular untuk menangkap molekul bau di udara, tetapi apalagi yang bisa ditangkap di dalam air. Jadi ia mungkin hanya dapat mengandalkan sistem indera panasnya, dan indera pendengarannya yang peka. Tetapi jangkauan pendeteksian sistem induksi panasnya terlalu kecil. Jadi jika tidak ada sistem persepsi di bawah air, maka mungkin ia akan menjadi seorang buta dengan pendengaran yang sangat tajam. Dari sudut pandang ini, persepsi di bawah air sangat diperlukan untuk bertahan hidup di lautan. Saat Bai Chuan mengekstrak kemampuan ini dan memasukkannya ke dalam dirinya. Model kemampuan fisiknya tidak berubah banyak kali ini, hanya ada celah garis halus kecil yang muncul di kedua sisi tubuh ular yang mulus dan ramping. Seperti pola hiu di sisi hiu. Garis ini berlanjut dari titik lehernya hingga ujung ekornya. Setelah memilih kemampuan ini, hiu tidak memiliki banyak kemampuan untuk dipilih. Ia sudah memilikinya untuk pencernaan dan penyerapan, jadi ia tidak perlu memilih lagi. Sedangkan untuk sisik perisai LV2, Bai Chuan mencobanya dan menemukan bahwa kemampuan ini bertentangan dengan sisik LV2-nya sendiri, jadi ia hanya bisa memilih salah satunya. Entah sisik perisai atau sisik. Jadi Bai Chuan hanya bisa menyatakan bahwa ini adalah hal yang disayangkan. Mengenai mana sisik yang lebih kuat, tidak ada yang pasti sebelum revolusi, tetapi karena kemampuannya semua pada tingkat yang sama, pasti akan baik meskipun tidak jauh lebih baik. Tidak perlu membuang 2 poin untuk ini. Jika kemampuan sisik perisai adalah LV3, mungkin dia akan memilihnya segera. Akhirnya, ia beralih ke kemampuan yang paling diinginkannya sebelumnya, persepsi medan magnet.